Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Alhamdulillah pada Sabtu hari ini tanggal 19 Februari 2023 kedatangan Kang Dr. Asep Hermana yang terkenal di medsos dan dunia jagat alam raya. Beliau adalah seorang ahli kedokteran Islami lah istilahnya, karena beliau juga aktif di manajemen kolbu ya, radio MQ, TV MQ, dan insya Allah kita dengarkan mungkin perkenalan terlebih dahulu dari Kang Asep lebih lanjut. Silakan Kang. Iya, alhamdulillah Kang Asep biasa ditampi, bisa diterima di Bapelkes Semarang ya. Alhamdulillah. Langsung kesini langsung todong untuk podcast. Baik, apa-apa. Saya sih harus nurut sama komandan ya. Kata komandan demikian, siap komandan. Mungkin ceritakan biografi Akang sekilas saja. Ya, alhamdulillah kalau saya sih lahir nggak berubah dari dulu Kang Asep. Oh gitu. Lahir di Garut. Oh di Garut. Oh jadi selama ini di Kuningan itu bekerja Pengembara. Kalau dalam susunan itu Pengembara. Iya. Jadi sekolah SD, SMP, SMA di Bandung, kemudian kuliah di Fakultas Kedokteran Unpad. UMPAD. Ya, UMPAD. Unpad kita bersatu. Bersatu ya. Kebetulan saya juga dulu diterima di Fakultas Hukum Unpad, tapi enggak lanjut. Justru memang ke kesehatan juga. Ya, alhamdulillah. Siap. Setelah itu bekerja di mana? Setelah itu pendidikan lagi, spesialis di Unpad. Oh iya. Kemudian pendidikan lagi di karena Uncak Anclok Arabnya itu ya. Ya S2 di ekonomi, kemudian S2 juga di Sospol ilmu politik. Kemudian juga Masya Allah ya. Alhamdulillah sekarang sedang S3 juga di IAIN. Oh, kan penyambung muridnya. Penyambung pendidikan formal, yang non formalnya beberapa kali ke negeri Cina gitu kan. Ada di Guangzhou, kemudian di Beijing Institute dan di Yunnan University. Jadi dirinya teh neuleman ilmu pangawaruh perkawis tatangkalan tutumbuhan gitunya. Neuleman mendalami. Ya, dia antawisna gitu kan. Di antaranya begitu. Senang sih karena hobi gitu. Bukan tuntutan profesi atau tuntutan strata, bukan. Karena hobi aja. Hobi tentang herbal gitu ya. Hobi tentang Islamic medicine gitu. Karena kita itu jangan sampai terkungkung oleh salah satu blok tentang kesehatan, padahal di blok lain ternyata ada sesuatu yang memang mumpuni gitu ya. Sehingga kita kadang-kadang a priori gitu. Makanya kita pelajari gitu ya. Alhamdulillah ternyata memang keunggulan di sana sini juga banyak. Apakah selama ini yang akan lakukan terinspirasi dengan Ibnu Sina juga? Di antaranya itu kan. Jadi Ibnu Sina dan ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya di abad pertengahan, di abad ke-9, 11, 12, 13, mereka sebelum menjadi dokter, sebelum menjadi filsuf, sebelum menjadi ahli kimia dan sebagainya, mereka ada 3 dasar keilmuan penting Kak. Satu, yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Rata-rata mereka itu mempunyai basic pengetahuan Al-Quran dan Hadis itu merupakan fundamen dari keilmuan yang mereka akan ambil di atasnya. Yang kedua adalah ilmu filsafat. Nah, kadang-kadang kalau kita makan jarang ya anak-anak dikasih ilmu filsafat ya. Kadang pusing katanya filsafat itu ya. Padahal kalau kita lagi dari telusuri kayak misalnya dari aksiologi, kemudian epistemologinya, sebetulnya mah dasar keilmuannya dari sana. Jadi akar keilmuan itu bisa tahu dari dasarnya. Quran, hadis, filsafat. Nah, yang ketiga ada ilmu sains. Sains apapun. Jadi fisika, kimia mereka tetap dipelajari. Bahkan Jalaluddin Rumi ketika ayah beliau itu hijrah ke Turki, nah beliau ngambil tuh guru khusus filsafat, guru khusus Quran dan hadis, guru khusus masalah sains. Ayahnya itu mengundang khusus tuh. Saking itu menjadi dasar bagi ilmuwan-ilmuwan abad pertengahan gitu ya. Tidak hanya Ibnu Sina gitu Kang Asep. Jadi ada pernah cerita Bu Dokter, katanya ada seorang perawat tuh menangis. Menangis kenapa? Karena dokter yang beliau dampingi selama praktek itu jarang memberikan obat, malahan yang ngobrol dan mungkin paling-paling herbal katanya. Pak dokter, tapi gimana? Nanti pendapatan kita turun dong. Jangan takut, Allah Maha Kuasa. Pendek cerita,
tahu perawat dipanggil, sini dok, ada apa dok? Apa yang kita katakan dulu, kita cerita, ternyata kejadian apa? Kita mau diajak umroh, bener dok. Waduh, perawat itu sujud, karena nggak nyangka kan? Ya mungkin walaupun mungkin perawat dokter juga bisa ya mampu naik haji ya, tetapi dengan kejutan seperti itu, ditelepon dari mana? Ternyata dari Amerika. Dokter Asep, terima kasih, gitu kata pakainya. Ada apa? Saya tanpa berobat pun saya sehat katanya. Jadi ternyata dengan tanpa medicine, tanpa obat yang katakanlah kimia sebagainya, bisa sembuh. Juga mungkin hanya dengan wawancara. Akhirnya sekeluarga dokter yang saat itu mengajak dokter Asep sama perawatnya. Nah itu sebagai gambaran ya betapa agama, tadi filsafat dan juga tadi sains ya, bisa disatukan dengan hal itu. Ya, itu tidak mesti kan dokter itu memberikan obat ya. Mungkin bisa di istilahnya palpasi dulu ya atau apa ya berapa dulu. Oh ini perlu obat atau tidak begitu? Kumakan. Baik. Jadi manusia itu ditakdirkan dengan dua sayap. Nah, nanti ada buku terbaru kan. Wah. Nah, sayap yang patah namanya itu. Wah, sayap yang patah. Sebetulnya itu buku medis, buku filsafat dan buku tauhid yang dikemas dalam bahasa yang renyah gitu, gampang ya. Siap. Jadi intinya kan manusia itu diciptakan dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur jasad. Jadi di sana ada keterlibatan makhluk ya antara sel sperma. Jasad itu seperti kita ini ya. Jasad betul, raga kita ini ya. Jadi ada keterlibatan unsur sperma, kemudian juga ovum dari ibu, kemudian dari jasad itulah akan tumbuh menjadi zigot, kemudian akan tumbuh organogenesis dan lain sebagainya. Pada bulan keempat nih jangan lupa. Pada bulan keempat itulah unsur jasad tadi tidak hanya unsur jasad. Sebelum bulan keempat itu juga hidup kan. Minggu keempat jantung mulai didenyutkan. Kemudian minggu ketiga itu bakal sel-sel saraf otak itu udah dibentuk. Itu unsur jasad. Nah saat itu hidup, tapi belum ada ruhnya. Nah ketika bulan keempat dihidupkanlah ruh sehingga terjadilah kesempurnaan. Ruh itu dari Maha Suci, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya suci. Ketika lahir ke dunia, ya, otomatis manusia itu mengandung dua unsur besar tadi, unsur jasad dan unsur ruh. Nah, ketika 10 detik manusia lahir, mulailah paru-paru mengembang, dan sejak saat itu manusia itu mengembang paru-parunya untuk mengoperasi dan sebagainya, dan tidak pernah berhenti, nggak pernah cuti walaupun sekarang hari Minggu kan nafas ya. Sama jantung juga setelah 4 minggu di dalam kandungan sampai saat itu nggak pernah cuti kan? Nggak pernah walaupun libur bersama gitu ya. Jadi manusia itu intinya terdiri dari dua unsur besar. Nah ketika manusia itu tumbuh dewasa, ketika manusia itu inputnya mulai banyak, tahu tentang sedikit saja tentang obat, tentang konsep sakit, tentang konsep sembuh. Nah, ternyata rata-rata kita itu fokus di unsur jasad. Rata-rata gitu kan. Nyeri iya infus, nyeri iya suntik, nyeri iya obatan. Siapa tahu sumber penyakit sebetulnya itu berasal dari hati. Berasal dari ruh, kolbu yang berbulak-balik yang mengalami penyakit hasad, dengki kayak gitu ya. Itu juga ada penyakitnya tuh. Cuma memang nggak bisa di USG ya Bun ya. Oh ini dengki tingkat 2 gitu ya. Hasad tingkat 3 atau misalnya stadium lanjut dari misalnya sumah nggak ada tuh sombong gitu ya. Jadi ketika manusia itu menyadari bahwa dirinya itu bukan hanya unsur jasad, sehingga dalam proses sakit dan sehat pun harusnya dua-duanya itu. Bagaimana ketika orang sakit, dia tuh aspek ilahiyahnya itu muncul. Ya Allah, Engkau yang menciptakan tubuh ini, Engkau yang mengetahui tubuh ini dengan presisi, Engkau yang memelihara triliunan, kan 37 sampai 83 triliun sel dalam tubuh kita itu, Engkau yang melihara semuanya. Ketika kita nyadar bahwa Allah yang memelihara, sehingga Allah tahu persis nih, andai kata ada sesuatu, andai kata ada kelainan, kan yang paling tahu yang melihara. Nah unsur itulah, sehingga ketika dia sakit, unsur ilahiyah, ya Allah, tunjukkanlah kira-kira dokter mana ya Allah yang kira-kira bisa menemukan penyakit ini. Ya Allah, tunjukkanlah kira-kira obat mana. Sesungguhnya kan Kau Maha tahu obatnya di mana. Ya Allah, pilihkanlah dokter yang termudah untuk jalan sembuh. Pilihkan obat yang terbagus. Dan kalau bisa ya Allah, obat yang termurah. Paten gitu. Kan bisa nggak lewat status ya Allah. Nah jadi unsur jasadiah yang selama ini memang bukan tanpa alasan Kang Sep. Jadi sejak zaman keemasan Golden Age saat itu, kalau kita flashback ke belakang,
zaman keemasan tahun 900 keemasan dalam Islam, kedokteran Islam, peradaban. Oh, peradaban semua Islam. peradaban kan, baik sosiologi, astronomi dan sebagainya. Saat itu berpusat di Baghdad. Sebaliknya di Eropa itu saat itu terjadi zaman kegelapan dari sejak abad 700 ya, tahun 700 abad ke-7, Dark Age disebutnya itu. Nah, di sana ada kemiskinan, di sana ada kebodohan, di sana ada kekuasaan ya berupa 4 itu kan, penguasa, pengusaha, kemudian kelompok rohaniawan, kemudian rakyat jelata. Nah, di sana zaman kegelapan sehingga mereka itu bodoh terhadap pengetahuan. Di Jazirah Arab zaman keemasan. Nah, ketika di zaman Eropa itu zaman kegelapan, maka ada sesuatu gerakan yang muncul, yaitu gerakan Renaissance. Renaissance. Renaissance itu sebagai kita belajar dulu IPS itu sejarah ya. Abdi mah ada orang Sunda di Renaissance. Nah, salah satu produk dari Renaissance adalah produk sekuler. Jadi agama bagus agama lah sebagai nama. Kemudian dunia sama dunia jangan disatukan. Nah, sedangkan di Arab, Jazirah Arab dan sekitarnya adalah yang 3 tadi kan, Al-Quran, hadis sebagai basic, kemudian juga sains, kemudian juga filsafat. Jadi agama dan pengetahuan adalah suatu kesatuan. Di Eropa kebalikan. Nah, sehingga agama sama agama, kedokterannya kedokteran. Yang muncul sekarang adalah ilmu-ilmu yang dulunya sebagian dari Jazirah Arab diambil terjemahkan ke barat, buku aslinya itu dibuang, dilarutkan atau dipalitgen apa ya? Dihanyutkan ke Sungai Efrat dan Sungai Tigris, sehingga saat itu dikatakan, wah, Sungai Efrat, Sungai Tigris itu ibarat lautan tinta katanya. Nah, konten-konten tentang ilmu atau sainsnya diambil, dan pengetahuan tentang keagamaannya itu lepas. Jadilah saat itu paham sekuler. Nah, yang masuk kedokteran ke Indonesia itu salah satunya adalah kedokteran sekuler. Tidak ada aspek ilahiyah ketika sakit kedah kumaha, nggak ada kan. Jadi kedokteran yang masuk ke kita adalah kedokteran sekuler. Tidak ada keterlibatan sang pencipta yang mengetahui dengan presisi yang sakit itu di mana ya terhadap proses kesembuhan. Nah, sekarang di UIN juga udah ada kedokteran seperti di UIN. Ya, betul. Nah, ini yang harus ditumbuhkan lagi ya. Iya, begitu. Itu kan dulu salah satu itu adalah pendiri Pak Arif Sumantri itu. Ini harusnya yang ini harus dikaji ya. Di UIN itu jadi beda antara fakultas kedokteran UIN lah kasarnya dengan fakultas kedokteran yang non Islami misalnya begitu ya Pak ya harusnya. Ini sangat menarik sekali nih Kang. Jadi bahkan Albert Einstein mengatakan Albert Einstein teh sumuhun Asep Albert. Albert Einstein. Iya, katanya religion without Judaism. And without religion Islam katanya. Atau sebaliknya lah gitu. Jadi tetap Albert Einstein aja yang begitu terkenal. Albert Einstein apa yang ini yang naik ke bulan tuh? Armstrong ya. Asep Armstrong gitu. Dan kita juga sering berdoa ya, atau dikatakan ada hadis Nabi Iman di dunia kakana kata Aisyah abada wa ma rihtika kana katamu tu godan. Kan begitu. Jadi Islam itu ini kan menyeimbangkan ya kehidupan akhirat dan juga kehidupan dunia ya Kang ya. Nah, menurut Akang gimana sih untuk mewujudkan katakanlah setidaknya ya orang-orang yang terutama dokter ya dalam melayani pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan kedokteran Islamiyah gitu Pak. Ya, itulah Kang. Saya pernah mengadakan riset pendahuluan di sana, survei terhadap 163 random itu random sampling se-Indonesia. Apa sih masalah ilmu kedokteran yang sebetulnya diperlukan tentang keislaman itu dalam praktek? Nah, sama ketemu lah berbeda itu ya. Konten-konten. Tahu berbeda? Berbeda tahu langsung tersusun banyak gitu ya. Banyak sana tuh. Kemudian juga apa yang mereka dapatkan di pendidikan agama Islam itu ketika kuliah ternyata memang jomplang sekali kan. Iya. Nah, untuk itulah saya punya cita-cita besar gitu ya, bagaimana kurikulum pendidikan agama Islam itu di Fakultas Kedokteran itu yang mengkaji tentang keislaman di dalam bidang medis gitu. Jadi pertama kita harus strateginya Kang ya. Betul. Kita harus memperbaiki pabriknya dulu. Jadi pabriknya itu tidak sekuler lagi. Gitu ya. Walaupun itu effortnya sangat besar. Kita bukan
istilahnya sekuler dan sekuler ya. Betul. Tapi kebetulan mayoritas agama Islam di Indonesia. Kemudian juga kedokteran Islam itu ternyata menarik sekali ya. Ketika kita sakit aja kan, Allahumma rabbana nasi muli babasyis, wah dibacakan ya. Siapa yang sakit nggak berdoa ya, Boy ya? Ya lanjutkan. Ya lanjutkan. Nah, yang kedua itu kan dari aspek kependidikan. Di sana kurikulum kedokteran itu harus direkonstruksi, begitu kan ya bahasanya dari pendidikan agama Islamnya. Yang kedua adalah penyadaran secara umum terhadap bagaimana manusia itu bisa hidup, bagaimana itu bisa mati, siapa yang memelihara manusia, siapa yang menciptakan manusia, sehingga ada penyadaran secara individu. Di sini aspek tauhid kan. Jadi ketika kita hanya mengandalkan dokter, obat secara fisik, hati kita tidak tergantung sama Allah, maka hasilnya ketika sembuh mereka, mau obatnya paten, dokternya manjur, dokternya paten, obatnya manjur. Ketika misalnya dia ketika dia bisa tidak berhasil, waduh, ini mungkin ada malpraktek, mungkin ini obatnya mungkin salah dan sebagainya. Kalau aspek ilahiyah itu disampaikan, dia akan syukur kepada Allah, ya Allah terima kasih Engkau yang telah menciptakan penyakit, mungkin ada kelalaian, kita taubat. Ya Allah terima kasih Engkau telah utus dokter untuk menjadi wasilah jalan penyembuhan. Terima kasih Pak Dokter, semoga jadi amali yang soleh. Ketika tidak sakitnya sekalipun dievaluasi juga. Oh ternyata ikhtiar yang sudah kita lakukan memang sudah ikhtiar terbaik. Masalah keputusan adalah keputusan terbaik versi Allah. Bukan terbaik versi manusia, itu tidak selalu sama terbaik menurut versi Allah. Nah di sana ada konsep tawakal. Faiza azam tafataqal Allah. Setelah unsur usaha maksimal. Siap. Gitu kan di antara tauhid, tawakal. Nah, itu kemudian Allah akan turunkan takdirnya ya. Beliau akan menyembuhkan atau tidak manusia. Pada prinsipnya Allah menurunkan ketika ada penyakit pasti akan berobat ya. Baik, karena tadi kita janji tidak terlalu lama, nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi kan. Kalau kesini ya. Terima kasih kita ngobrol-ngobrol. Ada di PLKS Semarang. Semoga kita selalu sehat. Amin. Karena kita selalu membantu orang. Insya Allah. Saya sih berprinsip kan, ketika ada yang sakit saya cepat kunjungi. Apabila tidak ada waktu yang khusus ya, tetap akan berusaha. Ada yang melahirkan, saya kejar. Ada yang meninggal, saya kejar untuk datang. Ya, kalau waktunya pas ya. Tapi kadang-kadang waktu juga yang membatasi kita. Dan insya Allah itu salah satu cara ya Kang ya, untuk kita tidak sakit ya, untuk kita tetap sehat dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih Kang bincang-bincang kita. Tapi mungkin ada close statement sedikit lah sebagai ngobrol-ngobrol ini yang sengaja. Saya kan baru ketemu akan langsung ini online luringnya sekarang loh. Adanya di dunia maya, paguyuban Asia dunia. Kebetulan saya sekretaris Dewan Pakar atau sekretaris pendekar, beliau Dewan Pakar juga. Ketuanya Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MC, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia. Suatu waktu kita harusnya para pakar Asep kumpul. Insya Allah kita rencanakan. Terima kasih Kang. Jadi sahabat semua, intinya manusia itu harus menggunakan dua sayap. Sayap fisik, jasad ketika kita ingin sehat gitu ya, dan sayap lagi aspek ilahiyah ke sana. Dua-duanya itu harus kita manfaatkan dan harus kita jalankan. Demikian kan. Dan kita tunggu bukunya yang akan segera terbit, Sayap yang Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast berikutnya.